nyampe sehingga menganggap ini hanya bacaan. Padahal ini bukan bacaan, demi Allah luar biasa. Sekali lagi karena pemahaman kita memang belum sampai gitu. Akhirnya kita merasa ya Quran sih gitu. Satu saja ayat di dalam Al-Quranul Karim kita amalkan, berubah itu. Satu aja. Misal kata sedekah, Allahu Akbar. Kalau orang itu ngamalin satu saja, yakni sedekah, insya Allah nggak ada yang susah hidupnya. Kita amalin satu aja, salat malam, Allah. Ada satu kawan anaknya idiot, hilang, perempuan, Masya Allah. Terus dia salat malam, minta supaya anaknya ketemu. Beberapa malam dia salat malam, ada yang nganter ke rumah dia. Allah. Menyadari bahwa salat malam begitu hebat. Dan sholat malam adalah bagian dari Al-Quran, belum seluruh Quran. Yusuf Mansur pun masih jauh dari ngamalin semua isi Quran, tapi berkahnya sudah terasa. Menyadari berkah Quran sudah bisa membuat anaknya ketemu. Dia nanya, Ustazuna, kalau saya geber terus sholat malam, anak saya bisa seperti anak-anak yang lain? Saya bilang insya Allah. Coba aja. Dia hajar tuh sholat malam, jeder. Allahu Akbar. Kurang dari 2 tahun, anaknya normal. Muka berubah, fisik berubah, otak berubah. Allahu Akbar. Saya hidup dengan hutang. Masya Allah, hutangnya banyak betul. Mending 1 orang, betul-betul banyak. Hingga akhirnya saya masuk penjara. Fail, gagal. 98 saya masuk. Karena nggak punya kerjaan di dalam, saya baca Quran. Kok enak ya? Kok adem ya? Saya coba hafalin. Seayat. Dapat 2 halaman. 3 halaman. 1 juz. 2 bulan saya di dalam hafal 4 juz. Kemudian saya pulang. Saya bilang sama ayah saya, Alhamdulillah ketika di dalam saya hafal 4 juz. Ayah saya tersenyum, kemudian dia bilang, bagus, masuk aja lagi. Biar 30 juz. 99 saya masuk lagi. Allahu Akbar. Di situ saya mencoba berdamai sama keadaan, berdamai sama kesulitan. Saya bilang sama Allah, oke, tuker ya, tuker. Saya hafalin Quranmu, enggak urusi hutangku. Aku hafali ayat-ayat sucimu ya Rabb, tapi engkau bayarkan hutangku. Ayo saya lanjutin seayat lagi terus. Kemudian saya keluar. Jadi tukang potong ayam, tukang es, apa segala macam, mulutnya jalan terus. Menjelang subuh pas sholat malam ngapalin Quran. Habis itu dari mulai subuh sampai mulai mau masuk tidur, murojaah aja, mulut jalan aja. Sambil naik motor nganterin ayam potong gitu ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardh
ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Perasaan saya Ibu Kapolda, ketika saya meroja Al-Quran, gak pernah ditilang tuh. Jadi kalau disetop polisi, saya buka helm, wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Nggak sempat nanya dia. Nggak sempat nanya SIM, nggak sempat nanya STNK, dia bengong. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Ayo tiap hari begitu aja kerjaannya. Menjelang tidur naik dulu 2 rakaat, apa yang dihafal dibaca di dalam sholat menjelang tidur. Mau tidur siap seperti itu, bangun tidur megang Quran lagi, jalan lagi betulin komputer di sana, betulin komputer di sini, kadang-kadang betulin air, betulin sumur. Ayo 2003 selesai, jalan lagi terus, hutang belum selesai. Tapi kan kalau hutang belum selesai, tapi Allah bikin kasih sayang kepada mereka yang punya hutang. Saya berteman, bersahabat. Tadi saya cerita pada saat sholat subuh. Mulut yang sebelumnya tidak hafal Quran, mulut yang sebelumnya tidak basah dengan Quran, waduh, baru ngomong satu udah disemprot. Maaf Pak, jangan. Tapi karena mulut ini alhamdulillah dengan izin Allah, mudah-mudahan wala riya wala sum'ah, udah basah sama Quran. Saya datang, Assalamualaikum, salam. Pak, HP saya belum bisa bayar. Kapan? 2006 kali. Oh ya udah, mudah-mudahan berhasil. Kaget saya. Kok bisa ya? Gini ya Ibu ya, kalau Ibu mulutnya basah dengan zikir, dan seutama-utama zikir diantaranya adalah Al-Quran, maka Allah bilang apa? Mulutmu adalah mulutku, mulutku adalah mulutmu, lisanmu bukan lisanmu, tapi lisanku. Maka ketika kita pengen apa-apa, ini mulut. Coba ya, kita pengen jual motor nih, jangan langsung jual motor. Ibu bapak ngaji, seayat 2 ayat, sehalaman 2 halaman doa, ngaji lagi doa. Orang-orang langsung keliling nih, jual motornya. Ibu bapak nggak usah, baca Quran aja dulu, santai aja dulu, kalem. Sampaikannya ke Allah saja, ya Allah saya pengen jual motor. Kalau perlu ngajinya di TKP. Hafal apa? Ibu hafal Yasin, naikin motor itu, lalu bacakan Yasin. Malah nggak laku tuh motor. Motornya menangis. Nanti kalau engkau serahkan aku ya Allah kepada orang lain, belum tentu seperti dia. Cukupkan saja rezekinya, supaya aku tidak dibuang, supaya aku tidak berpisah. Kira-kira begitu. Allah. Kerjaan saya Yusuf Mansur seperti itu. Hidup seperti biasa, waktunya ngajar-ngajar, waktunya belajar-belajar, waktunya dagang-dagang. Saya pasang iklan di koran, terima, pasang software, terima, betulin apa segala macam.
betulin TV, betulin kulkas, macam-macam dah. Hanya zaman dulu gitu. Tapi dari tempat ke tempat lain, saya jaga wudhu, ayo gitu, berkah niat ngapal gitu. Jadi ngejaga hafalan itu. Alhamdulillah 2006 utang saya lunas. Allah. Dan rentang waktu dari 99 saya akhirnya pancang niat, oke deh, saya ngapal Quran. Itu enak banget. Yang datang juga nagihnya, subhanallah, kapan bayarnya? Biasanya kan matanya melotot, tangan melotot, kaki naik ke meja. Tapi begitu kemudian ada Quran di sana, dunia ini tunduk. 2006 utang lunas. 2008 sebagaimana saya sudah cerita di televisi, alhamdulillah ibu, saya menjadi salah satu ustadz yang punya helikopter sendiri. Berkah Quran. Allah. Rizki Allah beri, hingga kemudian saya diizinkan Allah ikut simulasi Airbus 800. Badan saya kecil, mentang-mentang wali kota gede badannya, ngomongnya kayak gitu. Makasih. Balas. Saya bukannya kecil, ibunya ketinggian. Tapi saya berkah. Saya pernah ketemu jenderal, dia bilang, saya bisa atur itu presiden. Saya kaget juga, masa sih? Tapi saya ingat, iya sih, benar. Om presiden juga nunduk sama saya, Pak. Jenderal bingung, yang benar, Ustaz. Iya. Kalau ketemu nunduk, orang dia tinggi. ...2008 saya terbang ke Malaysia ikut simulasi Airbus 800. Terus saya putuskan beli helikopter. Allah, rezeki ngeberusuk, dus. Ustadz Jeffrey masih hidup waktu itu, kawannya Ibu Eliza, guru kita semua. SMS saya, ada di mana Kiai? Ada di Kuala Lumpur. Ngapain? Pergi beli helikopter. Iya, nggak percaya. Maksud sih? Ntar aneh pinjem ya, supaya nggak kena macet. Saya bilang sama Ustadz Jeffrey, nggak usah minjem Ustadz, nanti aneh beli 2. Ente 1, aneh 1. Pulang dari Kuala Lumpur, saya penuhi janji saya. Saya kasih Ustadz Jeffrey, Ustadz, ini helikopter, ini remote-nya. Rumah kontrakan, pengen bayar tepat waktu, pengen punya duit buat bayar bulanannya, coba jajal pakai Quran. Tinggal di rumah kontrakan, ibu bapak bangun sholat malam. Kalau Allah cuma ngasih 1 kontrakan, bukan Allah. Allah bisa kasih 5 kanan, 5 kiri, 5 depan, 5 belakang. Quran, dan subhanallah, berkah. Jangan orang yang baca. Kan kita suka dapat juga omongan kan, kalau cuma baca gimana gitu. Tapi emang Quran ini different, beda. Jangan cuma baca, kita ikut denger yang baca, berkah. Jangan lagi dengar ibu tidur di samping orang yang baca Quran, berkah. Tahun berapa itu, dengan izin Allah ini cerita, saya nambel ban. Nambel ban. Tukang tambal bannya cakep gitu. Saya bilang sama dia, tukang tambal ban kayak lu cakep amat. Biasanya kan begitu tuh.
Tukang tambal ban gitu dah. Ini bersih amat sih ente gitu. Sekolah enggak? Sekolah. Kuliah malah. Hah? Kuliah? Kuliah apaan? Akuntansi, Pak. S1. Oh. Ada ya akuntansi pertambelan. Kok bisa aja. Susah nyari kerjaan. 2006 saya ketemu dia dengan izin Allah. Ya udah, saya bilang isi dulu tuh 32 belakang 35. Nanti aneh kasih tahu sesuatu yang insya Allah akan merubah ente. Selesai isi, saya kasih tahu sama dia sambil nempok pundak dia. Mas, baca waqiah pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, subuh asar, subuh asar, subuh asar, insya Allah ente berubah. Masih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, buat orang-orang yang menganggap bahwa jangan cuma baca Quran, kita lihat nih. Kita lihat. Ada surat masuk ke rumah saya. Minta saya hadir tanggal 7 Juni 2007 untuk meresmikan swalayan yang dia bangun. Dan siapakah yang mengundang ini? Yang mengundang ini si tukang tambal ban. Allah. Saya tanya sama dia, kok bisa begini? Gimana? Hebat banget. Berapa bulan? 7 bulan. Dari penghasilan 15.000 per hari, kemudian bisa punya tanah sama bangun beberapa ruko, 1-2 ruko dipakai sendiri, investasi kira-kira 5 miliar. Apa dia bilang? Iya, saya ngadawamin waqiah itu. Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Maaf ya, saat itu pun saya dialog sama dia. Kamu ngerti waqiah itu apa artinya? Allah Akbar. Nggak ngerti aja bisa kayak gitu. Kamu paham artinya apa waqiah? Allah. Maka saya kasih tahu sama teman-teman yang datang di kemudian. Baca kok waqiah doang. Jangan begitu ngomongnya. Kamu ajarin aja Ar-Rahman. Nanti jadinya waqiah sama Ar-Rahman. Ya, betul. Baca cuman waqiah doang. Kamu ajarin juz 1, 2, 3 sempurnakan. Seorang ibu umur 58 tahun kurang lebih, saya sudah naikkan beliau di televisi asal Gorontalo. Melihat saya di televisi. Saudara punya masalah, coba dekat sama Quran. Seperti kita main catur sama orang kaya yang menyenangi kita karena kita senang kesukaan dia catur. Terus kita gelisah gitu. Ditanya kita, kenapa sih kamu gelisah terus main catur kok kayak pikiran nggak di sini? Anak saya belum makan, bos. Udah, nanti saya kirim makanan. Seperti ini, Pak. Seperti ini. Man, tolong kirim lu makanan ke sono ya. Subhanallah. Subhanallah. Kita main catur, tapi gelisah gitu. Ditanya nih sama si orang kaya, apa sih? Main catur kok kayak nggak di sini hatinya, pikirannya. Bos, istri saya mau ke rumah sakit ini, nggak ada yang nganter. Saya telepon dokternya biar dia datang. Suruh dia bawa tuh rumah sakit ke situ. Saya selesaikan. Halo, dok, bisa datang? Bisa, Pak. Setengah jam ya? Ya, bawa semua peralatan, alat suntik 7 bawa. Tabung gas, apa semua siap. Lu bawa satu mobil ya. Ini ada orang istrinya sakit, ya. Subhanallah. Ente baca Quran kayak begitu tuh. Baca Quran seperti itu tuh. Ada ibu-ibu nggak punya duit buat belanja. Keranjang merah di lemari Allah bikin turun. Coba. Pernah lihat nggak keranjang merah jalan sendiri? Hah? Nggak pernah. Coba jajal. Jajal sholat, jajal ngaji. Bener. Itu lemari goyang. Terus pintu kebuka. Tuh keranjang pamit turun. Dia jalan sendiri ke pasar. Di sini pasarnya di mana? Belakang. Pasar apa namanya? Penayo. Si ibu ini ngaji aja.
Sholli sunatat duha rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah tahu di dapur nggak ada makanan, di meja nggak ada makanan. Allah lebih dari orang kaya itu, Pak. Dia yang punya pasar. Allah berfirman nih sama si keranjang, udah kamu jalan sendiri. Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Ini keranjang merah, Pak, udah di depan rumah. Jalan separuh Yasin, ibu ini baca dalam sholat dan di luar sholat, keranjang udah di pasar. Allahu Akbar. Dia datengin ikan lompat ke situ. Dia datengin daging lompat ke situ. Bahkan yang gak didatengin manggil-manggil, sini. Mau dimakan sama kesayangan Allah, mau dimakan sama orang yang dicintai Allah, mau makan sama orang yang lagi diperhatikan sama Allah. Sini. Dunia, Pak, datang ke ente. Begitu pulang dari pasar nih keranjang masih denger si ibu ngaji. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Keranjang nunggu perintah. Allah bilang, udah selesaikan. Masak sendiri sana. Si ikan lompat ke air bersihin dirinya. Kompor nyala sendiri. Penggorengan naik sendiri. Begitu selesai 4 surah, selesai doanya, selesai sholatnya, dia gulung mukenanya, dia gulung sejadahnya, dia mulai mencium. Wangi apa ini? Enak benar. Begitu buka pintu, waduh, di meja udah ada makanan, Pak. Saya dulu begitu tuh. Zaman-zaman saya membangun rumah tangga, Allah karim. Rumah tanahnya bukan lantai keramik, tapi tanah, betul-betul tanah. Meja di dapur kosong gitu. Saya bilang sama istri, Dek, pegang ujung kanan, kakak pegang ujung kiri. Istri saya pegang nih, saya megang sini, terus ganti-gantian. Saya baca nih, Ar-Rahman, istri 'allamal Qur'an, saya khalaqal insan, istri 'allamahul bayan. Sambil berdoa, ini meja tiba-tiba ada makanan. Believe or not, terserah ente.